Teman-teman, elastisitas busur itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelum membahas elastisitas busur, kita bandingkan dahulu dengan elastisitas titik. Nah, perhatikan ini teman-teman, contoh dari elastisitas titik, di mana koefisien elastisitasnya sudah kita pelajari di video sebelumnya. Ini contoh ketika terjadi kenaikan harga produk dari P1 ke P2, dari $4 menjadi $6, maka tingkat permintaan akan menurun dari Q1 10 unit menjadi 6 unit. Kita gunakan rumus elastisitas titik, Q2 kurang Q1 per Q1 per P2 kurang P1 per P1. Kita tinggal masukkan angkanya, 6 kurang 10 per 10 per 6 kurang 4 per 4, sama dengan min 4 per 10 per 2 per 4 ya. Kita operasikan sesuai dengan operasi matematika dan kita ketemu koefisien elastisitasnya adalah 0,8. Sesuai dengan parameter yang kita punya, bila koefisien elastisitas di bawah 1, angka mutlaknya ya, minusnya ini diabaikan. Angka mutlaknya adalah di bawah 1, maka tingkat permintaan terhadap produk ini adalah inelastis. Lalu bagaimana jika terjadi skenario kedua, di mana yang terjadi bukan kenaikan harga, tapi penurunan harga, masih pada kurva yang sama. Contohnya seperti ini. Kita tinggal balik ya, jika tadi P1-nya 4, sekarang P1-nya 6. Ya. P2-nya 6, sekarang P2-nya 4. Jadi kebalikannya, tadinya harga naik dari 4 ke 6, sekarang harganya turun kembali dari 6 ke 4. Sehingga Q1 dan Q2-nya juga terbalik ya. Dari 6 unit naik menjadi 10 unit. Kita gunakan rumus yang sama, Q2 kurang Q1 per Q1 per P2 kurang P1 per P1. Ya, 10 kurang 6 per 6 per 4 kurang 6 per 6. Sama dengan 4 per 6 per min 2 per 6. Sama dengan, kita gunakan operasi matematika, maka hasilnya adalah minus 2. Angka mutlaknya adalah 2. Sesuai dengan parameter yang kita punya, maka berarti tingkat permintaan kepada produk ini adalah elastis, karena lebih besar dari 1. Nah, di sini masalahnya. Bagaimana mungkin satu kurva yang sama, tapi tingkat elastisitasnya bisa berbeda? Satu kali dia menjadi inelastis, satu kali menjadi elastis. Ini satu masalah dalam elastisitas titik. Jadi elastisitas titik ternyata tidak handal jika digunakan untuk mengukur elastisitas pada jarak yang berjauhan. Oleh karena itu, muncullah alternatif untuk mengukur elastisitas menggunakan namanya koefisien elastisitas busur. Koefisien ini dianggap lebih konsisten untuk bisa mengukur tingkat elastisitas pada berbagai titik yang berbeda dalam satu kurva permintaan. Bagaimana cara pengerjaannya? Mari kita ikuti. Elastisitas busur mempunyai rumus yang sedikit berbeda atau modifikasi dari elastisitas titik. Ini tadi rumus elastisitas titik, di mana kita menggunakan Q2 kurang Q1 per Q1. Maka pada elastisitas busur, rumus ini berubah. Bukan per Q1, tapi per Q1 tambah Q2 per 2. Jadi ada rata-rata jumlah kuantitas dari kuantitas pertama ke kuantitas kedua. Begitu juga pada P atau harga, rumusnya juga bergerak atau berubah menjadi P1 tambah P2 per 2. Nah, ini rumusnya ya, elastisitas busur. Tinggal kita coba gunakan rumus ini. Q2 kurang Q1, Q2-nya adalah 6, Q1-nya adalah 10, per Q2 tambah Q1, atau Q1 tambah Q2, berarti 10 tambah 6 per 2 per ya, P2 kurang P1, 6 kurang 4 per P2 tambah P1, 6 tambah 4 per 2. Ya. Jadi ini sama dengan 6 kurang 10 minus 4 per 10 tambah 6, 16 per 2 berarti 8. Ya, 10 tambah 6, 16 per 2 berarti 8. 6 kurang 4 adalah 2.
per 6 tambah 4, 10, dibagi 2, sama dengan 5. Ya. Jadi kita tinggal gunakan dalam operasi matematikanya menjadi 4 per 8 dikali 5 per 2. Ya. Kalau kita coret ini 2, berarti sama dengan 10 per 8, atau 1,25. Sesuai dengan parameter yang sudah kita buat, jika koefisien elastisitas di atas 1 pada angka mutlaknya, ini ada minusnya di sini, maaf, saya lupa masukin tadi ya, minus 1,25, angka mutlaknya 1,25, maka dia ada di atas 1, maka ini adalah elastis. Nah, kita coba skenario sebaliknya, di mana P1 menjadi P2, P2 menjadi P1. Maka koefisien elastisitasnya adalah, sekarang kita cari Q2 kurang Q1, jadi 10 kurang 6 per 10 tambah 6 per 2 dibagi 4 kurang 6 per 4 tambah 6 per 2. Jadi kita lihat di sini, berarti 4 dibagi 10 tambah 6, 16, bagi 2, 8, per 4 kurang 6, min 2, per 4 tambah 6, 10, bagi 2, 5. Ya. 5. Kita tinggal gunakan operasi matematikanya, 4 per 8 dikali 5 per min 2. Ya, ini bisa kita coret. Ditinggal 2 sama dengan 10 per 8 minus ya. 10 per 8 atau minus 1,25. Angka mutlaknya berada di atas 1. Maka sesuai parameter yang kita punya, maka tingkat permintaan kepada produk ini adalah elastis. Jadi di sini kita lihat, meskipun terjadi perubahan skenario dari yang tadinya harga naik dari P1 ke P2, berubah menjadi harga turun dari P1 ke P2, koefisien elastisitasnya tetap tidak berubah, jadi minus 1,25. Di mana pada kedua-dua kasus, tingkat permintaan kepada produk ini sama-sama bersifat elastis. Inilah yang disebut dengan elastisitas busur, yang lebih konsisten, bisa mengukur tingkat elastisitas pada rentang perubahan yang cukup jauh dalam satu kurva yang sama. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar.